Beberapa LSM dan wartawan yang tergabung di lintas antar lembaga yang sudah mengawal aspirasi masyarakat Dukuh Bugeman, Dusun Widoro Pasar, Desa Banyu Putih, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur ini mendatangi kantor Dinas Koperasi dan ditemui langsung PLT, Kadis Koperasi, Sentot, Kabid Koperasi serta Ketua Dukopinda, Hasan, yang sebelumnya sudah mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Situbondo. Sebagai bentuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan memberikan pandangan-pandangan hasil temuan yang ditemui langsung oleh Kasibitsus, di mana dalam acara tersebut meminta klarifikasi tentang legalitas dan keabsahan dari Koperasi Mantap. Rabu, 16 Februari 2022. Mari kita simak selengkapnya di Arjuna News yang mengabarkan lebih dari sekedar berita. Mohon tentunya kalau bisa Pak Kapolres mengendalikan kami 3 lembaga 5 media ini untuk audiens saja, tapi yang lain harus laporannya itu objektif dan sebenarnya bukan mengarang-arang. Ketika tidak bahan bakunya legalitas fondasi dan dilanggar, semua produk-produk ini kami juga sudah tidak benar. Proses pembuatannya benar, pembuatannya memang benar alurnya, tapi prosesnya apakah di sini ada hal yang ditabrak ini, ini sudah ditabrak ini. Sedangkan kalau di perizinan, kalau untuk usaha dagang atau koperasi, 2 kali tidak laporan SPP sudah dibukukan. Maksudnya diblokir di Pratama, jadi tidak bisa memperpanjang shiftnya atau ini tapi ini kenapa kok masih berjalan sampai sekarang? Ini gimana? Untuk laporan kepada masyarakat, mengawal aspirasi masyarakat itu Pak Kadis. Sudah kenal? Belum. Apa yang menjadi atensi Siap di sini tentunya akan menjadi evaluasi kami. Kami tidak ingin bergabah juga. Siap. Sekarang kami untuk bubarkan tidak mungkin. Tapi saya harus mengevaluasi dulu, melihat mengenai data-data, mengumpulkan fakta-fakta dari teman-teman pembina semua, termasuk nantinya kita akan panggil pengurus daripada Koperasi Mantap, di mana dengan adanya temuan-temuan yang Mas Sampaikan tadi, yang setidaknya kami akan tindak lanjuti lah apa yang akan menjadi. Mungkin yang lebih berpengalaman dan tahu dari beliaunya ini bisa membantu Pak Hasan. Pak Hasan dari Dukopinda. Dukopinda. Kami perkenalkan, mohon izin kami dari Lintas Lembaga, saya sendiri. Berkas ambilkan di bunda. Berkas hasil dan media. Kemudian hal-hal yang kami lakukan di sini, maksud dan tujuan kami, Pak ya, tidak lain tidak bukan untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi dan memberikan pandangan-pandangan hasil temuan yang kami temukan selama ini di Koperasi Mantap. Bahwasanya hal yang pertama perlu kami sampaikan kembali, mungkin itu saya wakili dulu ya Mas Fadila. Hal pertama yang kami temukan di lapangan ketika produsen Mantap itu di NPWP itu bertera organisasi sosial politik. Dalam artian di sini dia update-nya NPWP. Jelas. Hal pertama. Kemudian kedua terkait SIUP yang sekarang izin nomor induk perusahaan. Induk perusahaan ya, NUB ya. Dan itu tidak melaporkan. Melaporkan. Tidak pernah melaporkan 2018.
Nah, dalam hal ini kami mendesak kepada Dinas Koperasi bahwasannya dalam pengawasan bidang-bidang yang membidangi koperasi di sini agar memanggil dan menindak hal-hal tersebut, bahwasannya setelah diverifikasi LRT ini masih aktif hingga hari ini, begitu ya Pak ya, sampai tahun 2021. Akhir 2021 nah, ini kok masih aktif gitu. Ya. Makanya aspirasi kepada masyarakat ketika kami mewakili masyarakat bahwasanya di sana merasa ini, bahwasanya hal ini kami salurkan kepada APH, kami uji di APH, kami laporkan di APH. Nah kemudian hal-hal yang belum menjadi pelaporan kami koperasi, dinas koperasi dalam hal ini yang membidangi koperasi ini, agar memberikan apa istilahnya pandangan juga dan klarifikasi kepada kami agar koperasi ini apakah berjalan apa tidak ke depan, karena ini sudah jelas dugaan kami fiktif kegiatan, ya kan, tapi faktanya di lapangan ada. Jadi seperti itu Pak Baswa, ya, mungkin awalan dari kami seperti itu Pak. Sudah Pak, tadi monggo bersatu. Santai aja dulu. Iya, siap. Kalau hal ini terjadi, aturan etis begitu ya Pak Kadis ya. Jadi kami tim di lembaga media itu klarifikasi dan konfirmasi secara formal. Baik, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis. Media Terima kasih. Pertama gini, kita sudah sempat mengangkat juga di media sosial ini. Iya. mengikuti ya. Iya, saya lihat Arjuna ya. Saya pikir hukuman ini hukuman bikin Betul betul. Dan kemudian ini ya, itu arahnya jenengan ini kan arah kepada kebaikan. Dan itu menjadikan membela keinginan masyarakat. Karena sampai kan meneruskan aspirasi mereka. Seperti itu. Kemudian dari pemerintah dan kemarin juga saya sudah panggil, tapi yang hadir baru sebatas ketua sampai Saya Hidayat Sayono. Imam Hidayat atau Pak Sayono? Imam Hidayat. Sehingga informasi yang saya dapat itu belum maksimal. Memang ada keinginan saya dengan dinas pada komisi, saya ingin memanggil dengan semua karena pengurusnya, sehingga ada titik. Nah kalau kita bertemu sepihak-sepihak ini, kayaknya informasinya terpotong. Maka saya berharap ada mediasi dari pembina. Kira-kira dengan temuannya apa, kemudian pengurus menjawabnya dengan apa. Kalau ini kan nggak pernah ketemu, ya. Jadi cukup pindah keinginan yang dibutuhkan keseluruhan, kemudian pengurus dan pengawasnya, masyarakat juga kan. Iya. Jadi apa yang diinginkan masyarakat itu bertemu gitu, ya ketemu masalahnya di mana. Jadi keinginan saya dengan dinas seperti itu. Nah, kalau seperti ini, mohon sampean kan sudah ada ya, dan usaha wajib ini. Ini nanti kalau saya jelaskan kan saya bukan ngurus di situ. Ya, karena saya pembina. Jadi tidak bisa intervensi di sana kecuali melakukan pelanggaran. Jadi gini Mas, di dalam waktu dekat ini di Bupinda dan Dinas Koperasi akan mengundang juga
pengurus dan pengawas kota Semarang. Jadi sementara ini tolong diredam dulu. Iya, pasti. Tidak perlu diekspos di media sosial karena kami juga nggak tahu persoalannya sebenarnya. Sepintas menurut penjelasan ada masalah, tapi saya kan juga belum melihat. Bisa saja beliau mengatakan tidak ada masalah, tetapi aspirasi beliau bagaimana, terutama anggota. Jadi saya mengajukan dengan anggota bukan masyarakat, bukan masyarakat di situ, karena beliau menyampaikan bahwa 150 hektar itu dikelola oleh anggota. Maka pihak lain tidak bisa melakukan gugatan terhadap hak kelola. Jadi yang boleh itu adalah anggota yang memang sudah ada perjanjian pengelolaan. Saya sempat melihat masing-masing yang 150 hektar itu ada yang baik, ada yang formal, itu dilengkapi dengan perjanjian pengelolaan. Di mana di dalam perjanjian itu ada klausul yang menyatakan bahwa mereka wajib memberikan iuran, bukan hasil panen, tapi memberikan iuran atau bukan sewa, tapi memberikan hasil panennya sebesar 1 juta per tahun. Jadi perbuatannya sudah dilakukan, perbuatannya gobloknya dia kan dibuatkan, perbuatannya dikuatkan. Maka dari itu alangkah baiknya kalau persoalan ini kita pertemukan. Di antara jenengan dengan pengurus dan pengawas, sehingga ketemu masalahnya di mana. Saya kira itu Pak tadi. Ya. Memang langkah yang terbaik. Jadi saya mohon ke jenengan untuk tidak ambil dulu lah ya, jangan diekspos dulu. Walaupun ini sudah diekspos ya. Tapi untuk program itu ekspresi itu yang menjadi salah satu ini Pak. Artinya kita memberikan penjelasan kepada orang itu yang membuat mereka salah satunya mungkin itu dia akan berbuat itu kan tidak dilakukan. Terima kasih Pak Hasan. Jadi pada dasarnya kami sudah memberikan ruang untuk audiensi ketika itu kan. Namun hal itu tidak terjadi. Bahkan bisa menghindar barangkali. Kadang kita melakukan audiensi bahkan sampai ke lokasi pun kita yang kalau mengikuti di perjalanan media itu kita sudah memberikan banyak waktu dan banyak. Polsek semua turun, Kapolres tahu. Jadi begitu mungkin laporan kami gitu Pak. Mungkin melalui Forkopimda untuk beliaunya akan lebih elok lah. Nanti secara prosedural formalitas akan memanggil dan mempertemukan kita untuk audiensi lah gitu kan. Iya. Kalau saya tambahan Pak, saya juga keberatan kalau versi-versi saudara Hidayat itu jangan, karena kita kembali ini negara hukum, cerita tentang legalitas yang benar, proses dan pembuatannya yang benar. Ketika yang ditampilkan data-data itu sudah tidak benar, apakah ini perlu kita amini, kita tetap kita bina? Bahasa pertanyaan saya ke sana. Nomor 2, tentang tanah negara SHGU, itu tanahnya mbahnya siapa Pak? Saya mau nanya, mbahnya siapa yang punya tanah itu? Mbahnya Dayat, itu kan punya negara Pak. SHGU, PTP 12. Ini sudah kita sharingkan dengan pihak kejaksaan, itu bukan tanahnya Mbah Dayat, itu punya negara Pak. Di situ Bapak sudah tahu, di samping ada koperasi mantap, ini ada sekelompok yang menamakan swadaya masyarakat yang saya tanya ke Pak Kaban, Bagas Nampol dan Pak Kabit, ternyata tidak terdaftar LSM-nya itu. Cuman bahasanya badan hukum. Dia tidak mengerti regulasi LSM itu seperti apa, lembaga itu seperti apa Pak. Ini sharing dulu Pak. Nomor 2, ketika proses pengadministrasian keuangan koperasi mengambil dari keuntungan dari tanah negara yang dipungut dari tanah negara yang diduga dengan aturan-aturan yang dia buat sendiri itu benar, itu versinya beliau sah-sah saja. Tapi kami dari pemerhati kebijakan publik dan penerapan hukum berkata itu dugaan kami tidak benar semua. Karena itu tanah negara Pak, bukan tanah yang banyak saya.
bukan tanahnya Dayat gitu loh Pak. Ini biar dipahami. Ya, kenapa saya mohon maaf Pak, jangan dipotong dulu. Nah, kenapa saya menggebu-gebu? Saya mewakili orang tua yang membabat Pak, nangis Pak, matanya sampai emang buta. Itu diambil sama namanya KSM, nama gerombolan ini koperasi yang menamakan dikemas bahasanya. Kenapa dia pinternya itu mengemas dengan bahasa koperasi badan hukum? Dia pungutan itu dia merasa dilindungi dengan hukum. Padahal itu pertanyaannya, anggota-anggota itu bertanya, carinya uang ini kemana Pak? Ya, SAU yang 2014 sampai sekarang tidak diberikan. Jangan cerita yang sekarang sepotong 2019-20, jangan diberikan traktor, Pak, diberikan truk, kayak kita tidak berbunyi. Haknya masyarakat yang kita kawal Pak. Begitu. Jadi Pak Ketua harus juga berimbang nantinya. Kita ingin disiapkan ruang waktu untuk audiensi dengan saudara Hikayat dan pengurusnya. Kita akan tegak lurus Pak, dan kita tidak akan mencabut laporan-laporan ini. Keinginan kami dari pengawal aspirasi koperasi ini dibubarkan, itu aja. Karena apa? Saya bertanya lagi, fondasinya Pak, bahan bakunya sudah keliru Pak. NPWP yang saya sodorkan, NPWP saya itu kan syarat mutlak. Ya lah, kenapa di situ organisasi masyarakat bisa dimasukkan ke koperasi? Melainkan RAT sudah. Itu permasalahan fondasi hukum. Kalau bicara tentang badan hukum, pembuatan ini perlu kita ragukan juga. Prosesnya sudah benar, pembuatannya yang kita permasalahkan. Apakah itu ada cacat administratif, cacat hukum? Itu audiensi kita nanti setidak APH kan begitu. Jadi kita minta kepada Bapak Pembina, pengawas dan Pak Kadis Bukabit, kita harus bicara bijak Pak. Bicara bijak dalam artian koperasi ini kan untuk kepentingan masyarakat anggota. Seperti tupoksi jenengan ya harus membina ketika ini ada pelanggaran dugaan-dugaan ya harus diluruskan, harus ditindak, jangan sampai pembiaran. Sudah tidak laporan NIB-nya, dinas perizinan masih dilegalkan. Tidak pernah bayar pajak, tidak dilegal. Ini terus apa yang dijadikan aturan koperasi? Apakah tidak perlu dengan kaitan yang instansi itu? Ya kita beritakan aja statementnya Pak Kadis dengan pembina seperti apa, begitu loh Pak. Iya, betul. Jadi gini. Ya, ini dulu tambahannya. Ya. Jadi berangkatnya mantap. Saya istrikan orang sana. Jadi dilahirkan di Duku Buman, Dusun Widoro Pasar, Desa Banyu Putih. Jadi pungutan liar katakanlah itu setelah muncul tentang koperasi 2014, Dayat berkuasa di sana dari sejak 2008, 400.000. Berjalannya waktu sehingga sampai sekarang per 1 tahun ukuran 4.000 meter persegi itu 640. Jadi dari sejak 2014 ke bawah ke 2008 itu kemana uang? Pertanyaan kami dari lintas lembaga seperti itu, biar ada keterbukaan publiknya. Iya. Ya, oke. Jadi gini Mas, seperti sebagaimana saya sampaikan barusan. Jadi kalau kita menguliti sepihak-sepihak ini tidak ketemu. Ya, baik itu di organisasi koperasinya maupun dikaitkan dengan persoalan hukum. Jadi tidak akan ketemu ini, makanya ya, pasti Pak. Ya. Kalau terkait proses hukumnya pasti Pak, tidak akan muncul. Sekarang dengan temuan dari Pratama juga diklopkan dengan koperasinya ternyata berseberangan. Sedangkan izinnya di sana LSM begitu. Ditelusuri juga ke Kesbangpom tidak terdaftar. Begitu. Apakah izinnya dari Kayangan Siroloyo Pak? Itu cuma pertanyaan dari lembaga kan butuh keterbukaan. Ya, jadi gini Mas, jadi Ya. saya garis bawahi ya, jadi kami menghendaki pertemuan antara teman-teman yang hadir sekarang ini Cepatnya Pak bisa. dan pengawas koperasi. Jadwalnya saya serahkan kepada dinas Pak. Nanti mungkin tempatnya bisa di sini atau di DPD. Siap. Jadi siapkan semua jenengan datanya pasti yang diperoleh. Nanti kita komunikasi dengan Ya maksud kami bukan cuma tampilan data Pak, tapi anggota koperasi yang merasa dirugikan akan saya bawa juga ke kantor jenengan. Jadi biar objektif, bukan kata kami, bukan kata kami. Kalau kata kami, ya terserah berapa orang menurut Pak Kadis. Monggo, berapa orang? Masih dalam Masa pandemi Pak, siap. Saya berharap bukan namanya perwakilan. Betul, berapa orang Pak menurut Pak Kadis? 10, 5, 20.
monggo silakan. Kalau dari Karena kami, ini korbannya. kalau yang dari kami lintas lembaga ada 3, Kakis ya, kemudian media ada 4. Istilahnya dari kami itu 7 minimal 7. Ya kalau petani yang akan dibawa itu 3 orang cukup Pak ya. Iya. Saya kira yang penting mewakili. Iya. Perkara ini kan mesti ada pertemuan lanjutan. Ya. Karena kan 3 lembaga 4 media itu sudah mewakili itu. Iya. Tapi hemat saya pertemuan itu menurut saya Pak Pembina, Bapak Pembina, Pak Ketua, Pak Kadis tidak perlu mediasi-mediasi karena ini audiensi di mana ini harus diterangkan kepada pihak biar di live nantinya biar jelas kalau perlu TV swasta datangkan juga biar fair. Siapa di sini yang bermain? Apakah dari pihak pengurus, apa pihak dari dugaan dari pihak dinas koperasi atau siapa di sini yang telah meloloskan pembuatan ini badan hukumnya? Saya pertanyakan nanti di sana biar ini jelas. Tidak kita sebenarnya ini adalah masalah yang gampang diduga. Anak TK juga bisa ngomong. Ini keliru Pak. Kenapa itu Pak? Nalarnya ini anak TK sudah ngomong. Menurut saya tapi mohon maaf menurut Pak Kadis dengan Pak Ketua mungkin punya pendapat atau opini alasan lain memutuskan. Yang penting ini cuma namanya juga menyuarakan pendapat saya mendapatkan haknya secara kepastian hukum begitu. Soalnya di sini berbicara tentang nomor badan hukum, badan hukum notaris yang mana. Nanti kita kalau perlu notarisnya kita permasalahkan juga. Gak cuma sampai di sini karena beliau kenapa seorang mbak saya itu masih Pak Mbak Hidayat, nama aslinya Imam Hidayat, dia menghilangkan nama ini memang yang kurang tahu alasannya apa. Itu pasang badan bahwa LSM sama media itu 0 penghinaan kepada kami Pak, itu yang disampaikan orang-orangnya. Tapi dari Mbak Hidayat nyampaikan apa enggak saya tidak tahu. Cuman ada orang yang nanti selentingan bahwa apa sih itu lembaga, apa sih itu loh. Terus dia siap menghadap apabila di pengadilan, dipanggil siapapun dia tidak mau menghadap. Dia bilang ya gini Mas Sofa, seperti keinginan kami. Jadi memang sebaiknya segera bertemu. Ya segera, secepat mungkin. Badan hukum itu, jadi perlu ketahui Mas ya bahwa badan hukum itu sebelum ada keputusan Kemenkumham nomor 14 itu, badan hukum ini masih diterbitkan oleh dinas melalui kementerian. Jadi setelah itu baru Kementerian Kumham kayak kita lah, harus lembaga. Jauh beda. Jadi prosedurnya seperti itu ya. Sama. Kalau melenceng dari Kita bayar juga masalahnya lembaga BWP Pak. Ganggu ya. Memang bayar Pak, kita media juga bayar Pak. Ya mungkin bapak-bapak ini tidak tahu perjalanan atau kronologisnya mantap seperti itu. Ya, makanya saya terangkan itu terjadinya premanisme begal di lapangan dengan kegiatan-kegiatan mantap yang sangat tidak manusiawi gitu. Masa yang membabat aslinya itu Pak dihilangkan, diambil, dirampas, dipindahkan, disewakan. Yang menerangkan itu adalah korbannya sampai menangis malah. Makanya ini butuh ketegasan dan keterbukaan publiknya. Karena Bapak kan selalu pelayan itu masyarakat. Artinya menerbitkan sebagaimana tugas pokok fungsinya, beroperasinya, operasi mantap. Operasi begitu. Ya saya kira seperti itu Mas ya. Oke, terima kasih Mas Hasan. Wahyudi Sekjen LSM Teropong sekaligus aktivis muda asal Situbondo, mencecar beberapa pertanyaan dan menyampaikan kronologi secara garis besar, bahwa pembuatan badan hukum koperasi mantap oleh pengurus melalui Dinas Koperasi sejak tahun 2014 perlu dipertanyakan. Ini sudah tidak benar menurut saya, pasalnya koperasi produsen mantap itu sudah tidak memperpanjang dan melaporkan NIP, nomor induk berusahanya. Lanjut Dwi Atmaka alias Aka mengatakan, terkait temuan di kantor pajak Pratama Situbondo tentang daftar isian pembuatan NPWP yang diduga salah termasuk keterangan di Dinas Perizinan yang mana koperasi produsen mantap tidak memperpanjang dan melaporkan lagi NIP, nomor induk berusaha, ada temuan sisa hasil usaha yang menjadi hak anggota tidak diberikan oleh pengurus koperasi, saya
Minta ada pemeriksaan dan tindak lanjut, kalau perlu saya minta koperasi produsen Mantap izinnya dicabut dan dibubarkan. Jadi atas dasar dugaan temuan dari Pajak Pratama dan dari Dinas Perizinan, saya minta secepatnya dibubarkan koperasi produsen Mantap dan cabut izinnya, ungkapnya. Memang tidak banyak yang disampaikan oleh dinas yang membidangi hal tersebut dan belum memberikan tindakan. Dan dari hasil klarifikasi dan konfirmasi Dinas Koperasi Situbondo membenarkan tahun 2021 memang masih aktif. Sementara itu PLT Kadis Koperasi, Bapak Sentot serta pihak Dekopinda Situbondo Bapak Hasan, berjanji untuk mengundang pengurus koperasi Mantap dan lintas antar lembaga supaya dilakukan audensi. Saya akan mempertemukan lintas antar lembaga dan pihak pengurus koperasi produsen Mantap dalam waktu dekat, tutup Hasan. Demikian Arjuna News Situbondo melaporkan.